Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme. Pengertian eksistensialisme. Eksistensialisme adalah salah satu pendatang baru dalam dunia filsafat. Eksistensialisme juga hampir sepenuhnya merupakan produk abad ke-20. Dalam banyak hal, eksistensialisme lebih dekat dengan sastra dan seni daripada filsafat formal. Tidak diragukan lagi bahwa eksistensialisme hanya memusatkan perhatiannya pada emosi manusia daripada pada pikiran. Ciri-ciri eksistensialisme. Yang pertama, sebagai penolakan untuk dimasukkan dalam aliran filsafat tertentu. Yang kedua, tidak mengakui edukasi sistem filsafat dan ajaran keyakinan atau agama. Yang ketiga, sangat tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Selanjutnya, posisi dan pemikiran filsafat eksistensialisme. Yang pertama, posisinya sebagai realitas eksistensi. Kaum eksistensialisme berpegang pada pendapat bahwa eksistensi mendahului esensi. Contohnya, manusia ada dulu, baru kemudian ia berusaha untuk menentukan apa yang menjadi esensinya atau keapanya. Terus, sebagai kebenaran pilihan eksistensi mendahului esensi. Maka pertama harus ada manusianya dahulu, baru kemudian ada ide-ide yang diciptakannya. Semua tergantung pada manusia individual itu sendiri, dan ia sendiri yang membuat keputusan terakhir tentang apa itu kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran dapat dilihat sebagai pilihan eksistensial yang tergantung pada otoritas individual. Selanjutnya, nilai-nilai dari si individu. Pandangan eksistensialis tentang estetika dapat digambarkan sebagai sebuah penolakan terhadap standar umum. Masing-masing individu adalah pengadilan tertinggi dalam memandang tentang apa yang indah. Tidak seorang pun yang dapat membuat keputusan bagi individual yang lain, kecuali individu tersebut sendiri. Adapun beberapa pemikiran filsuf eksistensialis, contohnya yakni Gabriel Marcel dari tahun 1889 sampai 1978. Marcel adalah filsuf Prancis yang bertitik tolak dari eksistensi. Contohnya lagi Jean-Paul Sartre dari tahun 1905 sampai 1980. Selanjutnya, kaitannya eksistensialisme dengan pendidikan. Secara relatif, eksistensialisme tidak begitu dikenal dalam dunia pendidikan. Tidak menampakkan pengaruh yang besar pada sekolah. Sebaliknya, penganut eksistensialisme kebingungan dengan apa yang akan mereka temukan melalui pembangunan pendidikan. Mereka menilai bahwa tidak ada yang disebut pendidikan, tetapi bentuk propaganda untuk memikat orang lain. Mereka juga menunjukkan bahwa bagaimana pendidikan memunculkan bahaya yang nyata sejak penyiapan murid sebagai konsumen atau menjadikan mereka penggerak mesin pada teknologi industri. Dan sehingga para eksistensialisme mengatakan sebagian besar sekolah melemahkan
dan mengganggu atribut esensi kemanusiaan. Mereka mengkritik kecenderungan masyarakat masa kini dan praktik persekolahan hanya menjadi pembelajaran peran tertentu. Sekolah menentukan peran untuk kesuksesan ekonomi seperti memperoleh pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan menaiki tangga menuju ke kalangan ekonomi kelas atas. Sekolah juga menentukan tujuan untuk menjadi warga negara yang baik, juga menentukan apa yang menjadi kesuksesan sosial di masyarakat. Siswa diharapkan untuk belajar peran-peran ini dan berperan dengan baik pula. Dalam keadaan yang demikian, kesempatan bagi pilihan untuk merealisasikan diri secara asli dan autentik menjadi hilang atau sangat berkurang. Keautentikan menjadi begitu berisiko karena tidak dapat membawa pada kesuksesan sebagai didefinisi oleh orang lain. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sisa Sirotul Hasanah. Selanjutnya yaitu tentang skolatisisme. Yang pertama, pengertian skolatisisme. Istilah skolatik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah, ataupun dari kata skuler yang mempunyai arti kurang lebih sama, yaitu ajaran sekolah. Jadi, skolatik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Nama skolatik merujuk besarnya peranan sekolah-sekolah dan biara-biara dalam perkembangan pemikiran-pemikiran filsafat. Masa skolatik dimulai setelah filsafat mulai mengalami masa kemandegan karena kerusuhan dan kesulitan politik pada abad ke-7 dan 8 yang dialami oleh bangsa Romawi. Karena itulah Kekaisaran Romawi menjadi runtuh, begitu pula dengan peradabannya. Setelah Karel Agung berkuasa, ketentraman itu mulai kembali. Pada saat itu ajaran gereja mulai tersebar luas di dataran Eropa dan juga telah muncul organisasi-organisasi yang berbau gereja. Karena itu didirikanlah sekolah-sekolah terutama untuk calon pemimpin gereja. Tetapi orang biasa pun boleh masuk di dalamnya. Yang diajarkan di sekolah-sekolah itu juga masih merupakan ajaran lama yang disebut artes liberales atau seni merdeka. Artes ini dulu memang menjadi mata pelajaran utama di Yunani dan Roma. Ada 7 macam artes. Pertama, gramatikal, kemudian dialektika, retorika, geometria, aritmatika, astronomia, dan musika. Dialektika ini sekarang disebut logika dan kemudian meliputi seluruh filsafat. Ada yang mengatakan bahwa skolatik adalah filsafat yang berdasarkan agama atau kepercayaan semata. Pendapat tersebut sebetulnya sudah mengingkari sifat filsafat skolastik, karena dalam sejarahnya sudah jelas bahwa skolastik di barat tidaklah berdasarkan wahyu. Wahyu dalam filsafat diibaratkan seperti mercusuar, tetapi bukan kemudi untuk mencapai kebenaran. Jadi, filsafat skolastik berpikir dalam penerangan agama, bukan berdasarkan kebenaran wahyu semata. Kemudian, faktor pengaruh kemajuan skolatisisme. Pada abad ke-13 menghasilkan beberapa sintesa filosofis yang sangat mencolok. Perkembangan ini dimungkinkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, pertama, hubungan dengan bangsa Arab. Mulai abad ke-12 ada hubungan-hubungan baru dengan dunia pemikiran Yunani dan dunia pemikiran Arab, yaitu
dengan peradaban Yunani dari Italia Selatan dan Silsilia, dan dengan kerajaan Bizantium di satu pihak, dan peradaban Arab yang ada di Spanyol di lain pihak. Melalui karya-karya dari orang-orang Arab dan Yahudi Eropa Barat, mulai lebih mengenal karya-karya Aristoteles yang semula memang kurang dikenal, kecuali melalui karya orang-orang Arab. Tulisan-tulisan Aristoteles dikenal melalui karya para bapak gereja timur, yang sejak zaman itu dikenal juga. Kedua, timbulnya universitas-universitas. Karena semakin majunya sekolah-sekolah di Eropa, ada beberapa sekolah yang membentuk suatu persekutuan antara para dosen dan mahasiswa dari satu jurusan yang disebut Universitas Magistrorum et Scholarum, atau persekutuan dosen dan mahasiswa. Adanya persekutuan ini akhirnya dapat menimbulkan 4 fakultas yang berwibawa, yaitu Fakultas Teologia, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Sastra. Yang terakhir, timbulnya ordo-ordo baru. Ordo-ordo yang muncul di zaman ini antara lain Ordo Fransiskan dan Ordo Dominikan. Ordo-ordo ini muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kerohanian di mana kebanyakan tokoh-tokohnya memegang peranan di bidang filsafat dan teologi seperti Albertus the Great, Thomas Aquinas, Bonaventura, G.D. Scotus, dan William Ockham. Yang terakhir, tokoh perkembangan skolatisisme. Yang pertama, tokoh pada masa awal skolastik barat, yaitu Augustinus 354 sampai 430 Masehi. Kemudian Boethius 480 sampai 525 Masehi. Kaisar Karel Agung 742 sampai 814 Masehi. Santo Anselmus 1033 sampai 1109 Masehi. Peter Abelardus 1079 sampai 1142 Masehi. Tokoh pada masa puncak filsafat skolastik barat. Albertus Magnus 1193 sampai 1280 Masehi. Thomas Aquinas dan John dan Scotus. Yang terakhir, tokoh pada masa akhir, yaitu Nicolaus Launus 1401 sampai 1404 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mustafa wa'indahu qadar, wala'akum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.